Berikut wal kaziminal ghaiz. Mereka yang Allah akan sediakan surga itu siapa? Mereka yang mampu mengendalikan emosi. Wal kaziminal ghaiz. Mereka mampu untuk mengendalikan emosi. Maknanya tak suka marah-marah. Bapak dan ibu marah silakan, tapi marahnya ini bapak dan ibu tengok dulu. Apa yang ditengok? Satu, tepatkah sasarannya bapak dan ibu marah? Bapak marah sampai merah mukanya. Pikir, apa yang dipikirkan? Tepat nggak sasarannya saya marah? Saya dimarahi di kantor, kenapa istri yang dimarahi? Berarti sasarannya tak tepat. Atau bapak ingin marah, pikir, sudah tepat tak waktunya saya marah? Kita lagi puasa, kita ibadah, kita melaksanakan kegiatan, kok di depan orang marah-marahnya? Tepat tak waktunya marah? Sudahkah itu layak marah? Masih dipikir lagi, marahnya itu tingkat tinggi atau marahnya sedikit saja? Perlu dipikir. Kalau bapak dan ibu mau berpikir untuk marah, insya Allah bapak ibu tidak akan jadi marah. Kenapa? Karena kita berpikir. Tapi kalau bapak dan ibu tak mau pikir, mau tepat, mau tidak, mau sasarannya, mau tidak, mau waktunya, mau tidak, yang penting marah. Maka banyak orang istilahnya membabi buta. Sudah tak lagi buta. Allah, tak ada satu pun yang cocok. Jadi bapak dan ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo miliki hati yang mudah untuk menurunkan emosi. Kolesterol saja diturunkan, kenapa marah tak diturunkan? Gula darah diturunkan, kenapa marah tak diturunkan? Berat badan diturunkan, kenapa marah tak diturunkan? Allah Rabbi, bapak dan ibu, inginkah kita dosa kita bertambah? Tidak, kita ingin dosa kita semakin hari berkurang. Jika ingin bapak dan ibu dosa semakin hari berkurang, yuk munculkan hati bapak yang lembut, bukan hati yang keras. Hati yang keras suka marah, hati yang lembut suka memaafkan. Nabi itu pemarah atau pemaaf? Maka Nabi yang kita contoh, seorang yang pemaaf. Jangankan satu orang yang marah benci kepada beliau, satu kampung orang benci kepada Nabi, satu kampung orang marah kepada Nabi, satu negara marah kepada Nabi. Nabi memaafkan. Kita cuma satu orang yang marah dengan kita, tak kita maafkan. Mana lebih hebat kita dari Nabi? Masya Allah. Hadirin bapak dan ibu, luar biasa kan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut wal afina 'anil nas, wal afina 'anil nas. Makna afi, maaf. Maafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau hati sudah lembut, hati sudah lapang, insya Allah mudah memaafkan orang lain. Bapak dan ibu biasakanlah memaafkan kesalahan orang lain sebelum kita besok dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita bapak dan ibu belum paham seperti apa cara kerjanya malaikat untuk datang kepada. Nah, bagaimana cara memahaminya? Pahami bahwa itu ketentuan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tentukan datangnya kepada kita. Kalau begitu bapak dan ibu, jangan sampai mayat kita sudah terbaring di musola, di masjid, selesai disolatkan, Pak RW-nya berdiri, pengurus masjid berdiri. Bapak dan ibu, apakah almarhum atau almarhumah baik? Jawabannya apa? Kita jawab semuanya apa jawabannya? Baik. Berapa kali diulang? 3 kali kan? Apakah almarhum atau almarhumah baik? Jawabannya baik. Ada nggak orang satu saja mengatakan tak baik? Ada? Oh, kalau ada juga waktu. Semua kita menyebutkan baik, padahal ketika hidup dia tak mau memaafkan orang lain.
bisa saling bermaafkan. Lalu kalau ngomong tak bisa saling bermaafkan, mati dia. Kita bilang dia juga baik. Cocok tak? Tak cocok kan? Untuk menyesuaikan ini Bapak dan Ibu, ayo mulai kita munculkan dalam kehidupan kita. Ramadan ini Bapak dan Ibu, kita harapkan itu bisa membenahi diri kita. Karena Ramadan itu bengkelnya hati kita. Kita bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tidak mau memaafkan orang lain. Karena orang yang akan masuk surga yang disediakan Allah itu mereka mau memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun suka Bapak Ibu, Allah itu senang. Ini nengok-nengok orang-orang yang tikap ini, Allah itu suka. Senang Allah itu. Pertanyaannya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu yakin tak Allah menengok Bapak Ibu malam ini? Yakin atau tidak? Tahu tak Allah di mana Bapak Ibu duduk malam ini? Tahu tak Allah Bapak dan Ibu di mana sekarang berada? Tahu tak Allah Bapak dan Ibu ke masjid? Allah tahu. Atasan Bapak Ibu belum tahu, dia tahu. Tapi Allah tahu. Bapak dan Ibu sudah berapa ayat yang Bapak Ibu baca sejak jam 1 tadi malam? Bapak Ibu saja tidak tahu jumlah ayatnya, Allah tahu. Bapak dan Ibu saja tidak tahu jumlah hurufnya, Allah tahu. Kok tahu Allah? Karena Allah akan memberikan nilai satu huruf, satu kebaikan dilipatkan 10, maka satu huruf dapat nilai kebaikan 10. Ramadan dilipatkan lagi menjadi 10. Maka luar biasa Bapak dan Ibu, Allah suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Jika Allah sudah mencintai kita Bapak dan Ibu, tunggu apa lagi? Allah akan berikan kepada kita semua yang kita inginkan. Maka Nabi SAW ingin bersama Allah setiap waktu, padahal Allah suka kepada Nabi. Nabi adalah yang dicintai Allah. Maka Nabi itu Habibullah. Kita masih jauh dari Allah. Kenapa kita belum mampu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya Bapak dan Ibu, kita kaji Al-Quran ini dengan baik agar kita mampu mengamalkan. Sudah kita baca, kita pahami dan kita amalkan. Apa yang kita baca malam hari ini? Surah Ali Imran ayat 133. Apa yang kita pahami? Ternyata Allah menginginkan kita agar segera mungkin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Semoga kajian kita malam hari ini menjadikan Bapak dan Ibu mengetuk hati kita untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Subhanallah walhamdulillah wa saya, maka kita rehat sejenak untuk memperbaharui dulu sebelum jam 3:10 kita melaksanakan sholat tahajud 8 rakaat, kemudian kita muhasabah selesai. Bila kita berhidayah,